Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zansabil Uday Anggara dengan NIM F1S1211144, ruang R004, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rencana strategi pemasaran dari produk prototipe yang telah saya buat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Reni Aryani, Eskom, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Baiklah, langsung saja. Aspek pasar dan pemasaran. A. Kacang telur 1 kg Rp 70.000. Kacang telur yang disajikan terdiri dari kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian dibalut adonan tepung yang sudah dicampur telur dan bahan-bahan lainnya. Tidak menggunakan penyedap rasa dan sehat serta dikemas dengan wadah plastik. Pengolahan kacang tanah menjadi makanan ringan. Keunggulan kompetitif produk kacang telur. 1. Menggunakan bahan-bahan alami. 2. Penyajian yang menarik. 3. Harga yang terjangkau. Gambaran pasar. Kacang telur merupakan salah satu hidangan yang digemari di Indonesia. Dilihat dari faktor daya beli dan minat konsumen terhadap makanan ringan yang enak, unik, sehat, serta harga yang sewajarnya, maka kami optimis bahwa produk kacang telur yang dipasarkan akan terjual dan disambut baik oleh konsumen. Apalagi produk kacang telur yang dipasarkan memiliki kualitas baik dan keunikan yang membuat konsumen tertarik untuk mencoba tanpa harus kecewa. Ada beberapa cara atau jalan untuk memasarkan kacang telur ini. Bisa dengan menggunakan gerobak dorong, dengan berkeliling, bisa juga menempati sebuah kios ataupun membeli waralaba. Tetapi saya lebih menginginkan memasarkannya dengan membuka kios kecil di pinggir jalan dengan melihat lokasi strategis untuk berjualan. Lokasi strategis itu mungkin di seputaran pasar induk atau pasar sentral, di dekat sekolah ataupun di sekitar universitas. Target pasar. Secara umum, target pasar dari usaha makanan ringan kacang telur ini adalah semua kalangan masyarakat. Target pasar adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama, yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama, belumlah berarti mereka membentuk pasar-pasaran. Hanya saja apabila mereka mempunyai ciri-ciri yang sama dengan pembeli, maka barulah mereka membentuk suatu pasar sasaran. Jika dilihat dari segi tempat berjualan, bisnis ini didirikan di daerah yang dikelilingi oleh lingkungan yang ramai dan dekat dengan konsumen. Konsumen yang dituju adalah konsumen yang berada di sekitar lokasi penjualan yang berasal dari semua kalangan. Namun, bisnis ini dapat dilakukan dengan penjualan berjalan yang tidak harus menetap pada satu tempat. Saya akan terus berusaha memberikan inovasi-inovasi baru dalam produksi sehingga di kemudian hari bisnis ini dapat menciptakan target pasar yang lebih luas lagi sampai keluar daerah, bahan dasar dan bahan pembantu. Tren perkembangan pasar. Saya membuka bisnis ini karena kacang telur merupakan makanan yang digemari oleh semua kalangan dan juga sangat terjangkau harganya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang makanan ringan dan hampir selalu ada di setiap tempat keramaian. Ini membuktikan bahwa antusias masyarakat terhadap kuliner makanan ringan sangat tinggi dan tidak pernah hilang penggemarnya. Jika dilihat, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap usaha bisnis ini. Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu, perekonomian Indonesia berubah drastis. Banyak perusahaan yang tutup karena dampak negatif dari krisis tersebut. Namun, tidak sedikit bisnis yang dapat menghadapi krisis tersebut. Banyak juga perusahaan yang memproduksi makanan ringan, mempertahankan bisnisnya sehingga tetap berkembang sampai saat ini. Bahkan ada yang mengalihkan bisnisnya ke bisnis lain. Ada pula yang mencoba bisnis-bisnis baru sehingga krisis tersebut tidak dianggap buruk, melainkan menjadi peluang bisnis yang baik. Maka tidak heran apabila banyak bisnis-bisnis baru yang sukses di masa krisis yang hingga kini terus berkembang. Proyeksi penjualan. Perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua peralatan dan faktor produksi lainnya.
sesuai dengan rencana jumlah produksi akhir yang akan dihasilkan dengan sendirinya. Kapasitas produksi sampai dengan tingkatan yang rinci semuanya akan mengacu pada hasil dari perhitungan peluang pasar atas produk yang bersangkutan. Kapasitas produk biasa dinyatakan dalam unit per periode waktu tertentu, tahun, bulan, minggu, hari, ataupun jam. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas penjualan dilakukan dalam jangka 1 tahun ke depan, sesuai dengan rencana produksinya. Dengan mengambil asumsi bahwa bisnis kacang telur ini berjalan di mana pada tahap awal dapat menjual per hari adalah rata-rata 10 bungkus kacang telur, maka omset yang diharapkan adalah 700.000 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga kacang telur yang telah disesuaikan dalam rincian sebagai berikut. Dengan tabel proyeksi penjualan per hari seperti di atas, maka dapat disimpulkan usaha makanan ringan ini menjual kurang lebih 70 bungkus pada minggu pertama. Diharapkan dari penjualan setiap harinya terus meningkat sampai 1 tahun pertama. Jika dalam 1 hari habis terjual 10 bungkus, maka diharapkan dalam 1 bulan produk laku terjual rata-rata 200 bungkus. Analisis SWOT. 1. Kekuatan. A. Semua bahan baku yang digunakan berkualitas baik. B. Kami memiliki 2 macam produk yang sangat digemari. C. Tanpa bahan pengawet. D. Higienis. E. Harga yang terjangkau. F. Rasa yang khas. 2. Kelemahan. Kurang nyamannya tempat berjualan karena banyak dimintai pungutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. B. Masih kurangnya minat konsumen dalam mengonsumsi makanan ringan produksi rumahan. 3. Peluang. Kesempatan untuk memperluas lahan bisnis. Bahan baku mudah diperoleh dari berbagai tempat, tahan lama dalam jangka waktu tertentu. 4. Ancaman. Jumlah pesaing lokal yang relatif banyak, kenaikan harga bahan baku, buruknya proses produksi berkala, kerusakan peralatan produksi, kerusakan bahan baku. Analisis SWOT juga didasari oleh analisis 7P yang terdiri dari 1. Produk. Strategi mengenai bagaimana produk usaha kita dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Produk yang ditawarkan merupakan produk kacang telur yang memiliki kualitas terbaik dengan kadar gizi yang tinggi. Bisnis ini terdiri dari 2 produk, yaitu kacang telur dan kacang tojin. Dengan produk unggulan kacang telur, maka ringan ini dapat dikonsumsi oleh siapapun dan dari kalangan manapun dengan harga yang relatif terjangkau. 2. Price. Strategi mengenai bagaimana produk ini lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing adalah dengan memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang sesuai dengan produk yang diberikan. Dalam menentukan harga, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang telah disesuaikan dari proses produksinya, yaitu penyesuaian bahan baku. Harga produk tidak lebih murah dari harga pesaing, karena harga tersebut merupakan harga yang sudah sesuai dengan ongkos produksi. 3. Flash. Merupakan cara untuk mendistribusikan produk kita agar sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan adalah secara langsung ke konsumen. Sistem distribusi yang baik akan menyebabkan proses produksi yang baik pula dan dibutuhkan suasana yang bagus sesuai dengan tempat penjualan produk kacang telur ini. 4. People. Merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha ini dilaksanakan oleh pemilik sendiri sebagai pemilik dari bisnis ini. Baiklah, itulah rencana pemasaran dari produk prototipe yang telah saya buat. Mungkin banyak kekurangan yang terdapat dalam perencanaan strategi pemasaran saya dikarenakan masih pemula dalam hal kewirausahaan. Kesimpulan dari strategi rencana pemasaran produk prototipe yang telah saya buat adalah, dengan melihat analisis pasar dapat disimpulkan bahwa bisnis makanan ringan ini layak untuk dijalankan sebagai usaha yang tergolong sukses yang dapat ditinjau dari beberapa aspek di antaranya. 1. Bisnis ini memperoleh laba penjualan yang ditaksir sekitar 0,27% per bulan sehingga dapat terus meningkatkan produksi produk. 2. Pangsa pasar yang besar karena harga produk yang terjangkau sehingga keuntungan tiap bulan meningkat sesuai dengan peningkatan penjualan. 3. Lokasi usaha yang strategis dan dekat dengan konsumen. 4. Makanan ringan kacang telur ini merupakan produk makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada salah kata saya sekali lagi memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.